akan ngebahas tentang sistem kekerabatan. Perkenalkan, nama saya Fira sebagai host dari podcast ini. Ada juga Hanif, Lalita, sama Azlia. Oke, Lalita, apa sih sistem kekerabatan itu? Simpelnya, sistem kekerabatan adalah suatu cara masyarakat untuk mengatur hubungan antar individu berdasar garis keturunan, pernikahan, atau adopsi. Ini penting banget karena menentukan hak waris, gelar, dan bahkan peran sosial. Oke, jadi menarik banget kan ya. Di podcast ini kita akan ngebahas dua sistem kekerabatan, yaitu patrilineal sama matrilineal. Mungkin Hanif bisa jelaskan apa itu patrilineal dulu? Tentu, patrilineal berasal dari bahasa Latin pater yang artinya ayah dan lineal yang artinya garis. Jadi sistem ini menarik garis keturunan dari pihak ayah. Nama keluarga, warisan, dan gelar biasa diturunkan dari ayah ke anak laki-laki. Anak perempuan juga anggota keluarga. Tapi biasanya hak warisnya lebih terbatas atau warisan properti dialihkan ke keluarga suami setelah menikah. Masyarakat Tionghoa atau Arab adalah contoh yang menganut sistem ini. Oh, berarti sistem kekerabatan matrilineal kebalikannya ya, Nip? Betul sekali. Matrilineal berasal dari mater yang artinya ibu, lineal yang artinya garis. Sistem ini menarik garis keturunan dari pihak ibu. Jadi anak-anak adalah bagian dari klan atau suku ibunya. Silsilah dan hak waris, terutama tanah dan rumah, diwariskan dari ibu ke anak perempuan. Pria juga punya peran, tapi perannya lebih banyak dalam mengurus kemenakan atau anak saudara perempuan daripada anaknya sendiri. Wah, beda banget ya. Berarti kalau laki-laki itu dia nggak ngurus anaknya sendiri. Ya, secara tradisional tanggung jawab seorang laki-laki terutama tentang pendidikan dan hartanya itu kepada saudara perempuannya, anak-anaknya terutama. Karena nantinya anak-anak tersebut yang akan menjadi keturunan garis ibunya. Lalu pada anak laki-laki nanti akan mendapatkan peran sebagai paman dalam mengurus keluarga saudara perempuannya. Oh, sistem ini yang paling terkenal itu di Indonesia, yaitu di Minangkabau ya? Tepat sekali, masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat adalah salah satu yang paling kuat memegang sistem matrilineal. Di sana, rumah gadang dan tanah diwariskan dari ibu ke anak perempuan. Pria Minang bisa pergi perantau, tapi identitasnya tetap terikat pada ibunya. A few moments later, a few minutes later, a few inches later, 12 seconds later, 3 days later, 3 weeks later, many months later, 6.5 hours later, Sebaliknya di banyak daerah di Jawa, Bali, dan Batak, sistem patrilineal sangat kental. Nama keluarga Batak seperti Hutapea atau Simanjuntak diturunkan dari ayah ke anak laki-laki. Pernikahan di Batak juga biasanya melibatkan adat di mana pengantin perempuan masuk ke dalam keluarga suami. Ada plus minusnya nggak sih dari sistem ini? Tentu, dalam matrilineal perempuan punya posisi yang sangat sentral dan berkuasa. Dalam hal kepemilikan ini memberikan perlindungan sosial dan ekonomi. Namun kritiknya terkadang peran laki-laki dalam keluarga inti jadi kurang terlihat. Nah, setuju. Di sisi lain, patrilineal memberikan kejelasan siapa yang akan meneruskan nama keluarga. Tapi di beberapa kasus perempuan bisa jadi kurang memiliki otonomi dalam hal properti atau warisan. Jadi intinya nggak ada yang lebih baik atau yang lebih buruk. Jadi semua sistem ini memiliki tujuan dan intinya masing-masing dalam tatanan sosial. Betul, keduanya adalah cerminan dari nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat tersebut. Yang penting adalah bagaimana sistem itu bisa menciptakan harmoni dan keadilan bagi semua anggota keluarga, bagi laki-laki maupun perempuan. Nah, itu dia poin pentingnya, sangat menarik sekali bukan? Oke, jadi ini adalah akhir dari segmen kita. Terima kasih untuk Hanif, JJ, dan Lalita. Semoga kita diberikan kesehatan dan apa yang kita jelaskan tadi itu
sampai kepada kalian semua. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa nonton podcast ini di platform kesayangan kalian. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.